Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B dengan beranggotakan saya Sidki Riza Nugraha dengan NIM 091. Saya Siska Indiani dengan NIM 77. Saya Vincentia Keisha dengan NIM 098. Saya Siti Romnoviani dengan NIM 083. Saya Rian Bintang Syahputra dengan NIM 095. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PJBL mata kuliah Sistematika Hewan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Agus Nuryanto, MSI. Oke guys, kita langsung saja. Markipliing, mari kita sampling. Hasil kegiatan sampling diperoleh 10 spesies yang mewakili 3 kelas terdiri dari 7 ordo dan 7 famili. Di antaranya ordo Lepidoptera, Hemiptera, Mantodea, Odonata, dan Orthoptera dari kelas Insecta, ordo Architaenioglossa dari kelas Gastropoda, dan ordo Squamata dari kelas Reptilia. Kemudian ordo tersebut terdiri dari 7 famili, yaitu famili Nymphalidae, Lacertidae, Pentatomidae, Mantidae, Libellulidae, Acrididae, dan famili Ampullaridae. Salah satu famili yang ditemukan ketika melakukan sampling adalah famili Nymphalidae. Famili ini terdiri atas berbagai jenis kupu-kupu dengan morfologi yang beragam. Secara umum, karakteristik dari famili ini adalah berukuran besar, sayap lebar, berwarna mencolok, dan pola sayap yang unik. Namun, karakter khas dari famili ini adalah bentuk corak lingkaran seperti mata yang disebut dengan eye spot. Setiap anggota Nymphalidae berbeda satu sama lain. Karakter eye spot, warna sayap, dan ukuran sayap umum digunakan dalam mengidentifikasi spesies dari anggota famili ini. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi faktor utamanya adalah adaptasi lingkungan. Famili Nymphalidae merupakan famili kupu-kupu dengan jumlah spesies terbanyak dengan total sekitar 6.000 spesies di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat 10 subfamili dari famili Nymphalidae. Famili ini tersebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Persebaran yang luas ini terjadi karena famili Nymphalidae merupakan hewan polifag dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Dari sampling yang telah dilakukan, spesies yang termasuk dalam famili Nymphalidae adalah Euplea midamus atau kupu-kupu gagak dan Euplea mulciber atau kupu-kupu Asia. Famili yang selanjutnya adalah famili Lacertidae yang berasal dari ordo Squamata. Famili Lacertidae terdiri dari kadal yang bertubuh langsing dan ramping. Umumnya, spesies dalam famili ini dapat dijumpai di daerah rerumputan atau pepohonan yang rendah. Hampir semua spesies dalam famili ini merupakan pemakan serangga. Mereka berkembang biak dengan bertelur dan ada pula yang melahirkan. Famili Lacertidae mempunyai tubuh panjang dengan kepala yang mengerucut, mempunyai ekor yang panjang dengan ketebalan sedang, mempunyai tungkai yang berkembang dengan baik, mempunyai sisik granuler pada bagian dorsal leher. Pada sampling kali ini, famili Lacertidae yang ditemukan terdapat satu spesies.
Famili Pentatomidae merupakan famili Heteroptera dengan jumlah spesies sebanyak keempat setelah Miridae, Reduvidae, dan Ligegidae. Pentatomidae mencakup lebih dari 4.700 spesies dengan lebih dari 800 marga. Beberapa Pentatomidae dianggap sebagai hama kecil kentang di barat laut Pasifik Amerika Serikat. Seperti Chlorocroa, genus yang umum menyerang kentang di lembah Columbia. Serangga dari famili Pentatomidae umumnya terkenal karena sering disebut oleh para ahli taksonomi sebagai serangga perisai dengan tubuh berbentuk perisai yang sesuai dengan skutellum yang kurang lebih berbentuk segitiga. Serangga dari famili ini umumnya tersebar di seluruh dunia. Dikenal melalui 73 famili yang berbeda dengan kemungkinan 39.096 spesies. Sebagian besar spesies dari famili Pentatomidae bersifat fitofag, dan beberapa spesies lainnya hanya merupakan hama tanaman. Berdasarkan hasil sampling, spesies yang ditemukan yang berasal dari famili ini adalah Haliomorpha halis. Selanjutnya yaitu famili Libellulidae yang berasal dari ordo Ordonata. Famili Libellulidae adalah kelompok capung di mana keberadaannya sangat umum dijumpai. Tubuh dari famili ini berwarna merah, biru, kuning, serta ada beberapa spesies yang mengalami pruinescence atau terdapat adanya serbuk lilin sehingga berwarna abu-abu atau kebiruan pada bagian tubuh tertentu pada jenis capung dewasa. Pada jenis-jenis yang tergolong famili Libellulidae tentunya memiliki ciri yang umum seperti mata menonjol menyatu dengan garis tengah di atas kepala dan memenuhi bagian kepala. Ciri lainnya yaitu memiliki pola sayap yang khas dan abdomennya yang datar dan lebar. Pada urutan klasifikasi, total jenis famili Libellulidae adalah yang paling banyak teridentifikasi di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan capung dari famili Libellulidae memiliki warna yang mencolok dan memiliki jumlah spesies yang lebih banyak sehingga mudah terlihat dan ditemukan. Famili Libellulidae juga mudah ditemukan karena berkaitan dengan kemampuan adaptasi pada berbagai musim dan kemampuan hidup di semua habitat. Pada sampling kali ini, famili Libellulidae yang ditemukan terdapat satu spesies, yaitu Orthethrum sabina, atau dalam nama lokalnya sering disebut sebagai capung beladuk atau capung badak. Selanjutnya adalah famili Achrididae yang berasal dari ordo Orthoptera. Famili Achrididae adalah belalang pemakan tanaman atau Phytopagus yang aktif pada siang hari. Mereka meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam tanah, hidup di rerumputan, dan menyukai tempat yang kering dan panas. Sejumlah Achridid hidup di daerah tertentu tergantung dari iklim dan jenis tanaman yang ada. Beberapa spesies dapat berubah warna sebagai respon terhadap berbagai kondisi lingkungan, seperti kepadatan populasi, temperatur, kelembaban, dan latar belakang warna lingkungannya. Menurut Boror et al. Tahun 1996, karakteristik utama dari genus dalam famili Achrididae adalah prostenum yang mempunyai duri tengah atau jendolan. Sayap-sayap belakangnya biasanya berwarna bening. Femora belakang yang jantan tanpa barisan pasak-pasak merupakan penghasil suara. Famili Achrididae yang ditemukan pada kegiatan sampling kali ini terdapat 3 spesies, yaitu Oxia intricata, Phalangia nigricornis, dan Melanoplus differentialis. Selanjutnya ada famili Ampullaridae. Famili Ampullaridae memiliki ciri khas yaitu hidupnya di air tawar, mempunyai insang, dan juga mempunyai paru-paru. Cangkangnya berukuran besar dan berbentuk gembung. Aperturanya besar, operkulumnya berkapur, cangkangnya berbentuk dekstral. Keluarga Cenogastropoda Amphilouridae adalah keluarga siput air tawar yang sebagian besar didistribusikan di habitat tropis dan subtropis yang lembab di Afrika, Amerika Selatan, serta Asia. Mereka termasuk yang terbesar dari semua siput air tawar dan seringkali merupakan bagian utama dari fauna moluska air tawar asli di wilayah ini. Taksonomi dari famili Ampullaridae masih membingungkan, terutama karena sebagian besar spesies dideskripsikan hanya berdasarkan morfologi cangkang yang sangat bervariasi. Namun, relatif konservatif di antara spesies
Kutu busuk atau Heliomorpha halis merupakan kelompok Hemiptera yang banyak merugikan bagi manusia, terutama sebagai hama tanaman. Kutu busuk mudah dikenali karena karakteristik bentuk tubuhnya yang bulat dan antenanya berwarna pucat dengan sungut beruas 5. Kutu busuk umumnya menghasilkan bau yang tak sedap, berasal dari kelenjar bagian sisi toraks dan akan dikeluarkan jika kutu busuk merasa terganggu. Kutu busuk termasuk pemakan tumbuhan. Mulutnya termasuk ke dalam tipe menusuk penghisap dengan bentuk paruh yang beruas dan ramping. Ketika istirahat, sayapnya terletak di antara bukulae yang sejajar. Di bagian sisi kepala, ada 2 pasang sklerit yang padat. Pada bagian dada terbagi menjadi 3 ruas, yaitu protoraks. Terdapat sepasang tungkai depan, mesotoraks. Terdapat sepasang sayap depan dan sepasang tungkai tengah, serta metatoraks. Terdapat sepasang sayap belakang dan sepasang tungkai belakang. Sayap dari kutu busuk terdiri dari 2 pasang, yaitu sayap depan dan sayap belakang, di mana bagian dasar sayapnya menebal dan dipisahkan oleh sutura clavus, sedangkan pada bagian ujung sayapnya menipis. Sayap depan berukuran lebih kecil dengan struktur yang keras berwarna kusam, serta berfungsi untuk terbang dan perlindungan tubuh. Sedangkan sayap belakang berukuran lebih besar, transparan, dan tidak berwarna serta berfungsi untuk terbang. Pada kegiatan sampling ini, spesies kutu busuk ditemukan di sekitar Fakultas Biologi. Belalang sembah atau Rhombothera extensicolis merupakan hewan yang termasuk ke dalam famili Mantidae. Belalang sembah memiliki karakteristik tubuh yang memanjang dan berwarna hijau, dengan femur berduri serta tungkai depan yang kuat dan panjang yang berguna untuk menangkap mangsanya. Tubuh belalang sembah terdiri atas caput, toraks, dan abdomen. Pada bagian caput terdapat sepasang antina yang pendek, berbentuk filiform, dan memiliki mata majemuk atau faset serta alat mulut berbentuk vertikal atau hipognathus. Pada bagian toraks terdiri atas 3, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks, di mana pada masing-masing terdapat sepasang tungkai. Belalang sembah mempunyai karakteristik yang khas, memiliki tubuh dan tungkai yang panjang, dan kepala dapat digerakkan fleksibel ke arah belakang pundak. Belalang sembah juga mempunyai kemampuan menyamar, menyerupai daun atau ranting tanaman. Belalang sembah merupakan hama di persawahan, namun juga berperan sebagai predator bagi ngengat, kupu-kupu, lalat, dan kutu daun. Dari hasil kegiatan sampling, belalang sembah ini ditemukan di rumputan kebun belakang Fakultas Biologi. Siput murbei atau Pomacea canaliculata merupakan hewan bercangkang yang hidup di daerah lahan pertanian yang basah seperti sawah. Hewan ini tergolong ke dalam suku Ampullaridae atau kelompok keong air tawar yang berasal dari Amerika Selatan. Hewan ini memiliki cangkang yang bulat dan terdapat garis-garis coklat, hitam, atau coklat kemerahan. Siput murbei berkembang biak dengan bertelur atau ovipar dan telurnya dapat dijumpai di bibir daun padi atau di pinggiran sungai berwarna merah muda dan berbentuk bulat menggerombol serta dapat ditemukan ketika padi hendak dipanen. Siput murbei masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dan menjadi hama tanaman padi di Indonesia sekaligus di wilayah Asia Tenggara. Habitat persawahan menjadi tempat siput murbei untuk berkembang sekaligus bereproduksi sehingga membuat tanaman padi dapat rusak lebih cepat. Selain berperan dalam hama pertanian, ternyata siput murbei dapat pula dikonsumsi. Masyarakat Tiongkok biasanya mengonsumsi siput ini ketika musim hujan tiba. Makanan ini sebagian besar ditemui di daerah pelosok desa dan tidak jarang juga ditemui di restoran Perancis. Ketika sampling spesies ini, siput murbei ditemukan di kebun belakang Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Kupu-kupu Asia atau Euploea mulciber merupakan kupu-kupu berukuran sedang dan memiliki rentang sayap sekitar 9-10 cm. Kupu-kupu ini termasuk ke dalam suku Nymphalidae
dan dalam bahasa Inggris bernama striped blue crow. Kupu-kupu ini ternyata memiliki perbedaan corak sayap pada jantan dan betina. Pada jantan, terdapat warna biru terang di sayap atas dan coklat kemerahan di sayap bawah, serta terdapat titik-titik putih yang sedikit. Sedangkan pada betina, memiliki warna sayap lebih gelap di bagian atas dan bawah. Namun, pada bagian atas terdapat corak warna putih lebih banyak dibandingkan dengan pejantan. Kupu-kupu ini memiliki bilateral simetri dan tersebar di wilayah India, Cina, dan negara Asia Tenggara. Ketika sampling berlangsung, kupu-kupu ini ditemukan di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Kadal rumput atau Tachypterygium lineatus merupakan anggota kadal dari famili Lacertidae. Kadal ini tersebar dari India dan Asia Timur hingga Indomalaya. Di Indonesia, kadal rumput tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sebagaimana kadal pada umumnya, kadal rumput menyukai tempat lembab yang memiliki banyak semak atau pepohonan. Kadal ini dicirikan dengan tubuh panjang dan ramping, ekor yang panjang hingga 3 kali panjang tubuhnya, kepala tumpul, tubuh bagian atas berwarna gelap, dan bagian bawah berwarna cerah. Kadal rumput memiliki dimorfisme seksual atau perbedaan morfologi antara jantan dan betinanya. Kadal rumput jantan memiliki garis putih pada bagian samping tubuhnya, sedangkan kadal betina tidak memilikinya. Dari sampling yang telah dilakukan, jumlah individu dari spesies ini adalah 1. Adapun lokasi ditemukannya, yaitu kebun belakang dengan topografi berlumpur dan banyak semak-semak. Capung beladuk atau Orteum sabina merupakan salah satu jenis capung yang berasal dari famili Libelludae. Capung ini berasal dari kingdom Animalia dengan filum Arthropoda, termasuk ke dalam kelas insekta atau serangga dan tergabung dalam ordo Odonata. Orteum sabina mempunyai panjang perut 35 mm, panjang dada 13 mm, panjang sayap depan dan belakang masing-masing 33 mm dan 32 mm, serta lebar sayap depan dan belakang masing-masing 8 mm dan 10 mm. Dada dari capung ini berwarna hijau tua dengan garis-garis hitam di sisinya dan kakinya berwarna hitam. Perutnya ramping dan berwarna hitam putih dengan ruas pertama hingga ketiga berwarna sama dengan dada. Sayapnya transparan dengan pteryx stigma berwarna coklat dan venula tidak berwarna di setiap ujung sayapnya. Kepala dari capung ini mempunyai mata, mulut, dan gigi. Bagian matanya menyatu dengan garis tengah. Mulutnya telah berevolusi sesuai fungsinya sebagai predator dengan bibir atau bibir anterior di depan dan sepasang mandibula atau rahang di belakang bibir yang cukup kuat untuk mencabik-cabik mangsanya. Di belakang mandibula terdapat sepasang maksila yang berguna untuk membantu pekerjaan mandibula, dan bagian mulut yang paling belakang adalah labium yang menjadi bibir belakang. Spesies ini ditemukan di daerah kampus Fakultas Biologi Unsud, dan kelompok kami menemukan 1 ekor capung jenis spesies ini. Selanjutnya ada belalang lumput atau Melanoplus differentialis. Belalang rumput tersebar luas di Amerika Utara. Belalang ini jelas berasal dari kingdom Animalia dan berfilum Arthropoda. Tergabung dalam kelas insekta atau serangga dengan ordo Orthoptera. Dimfanya dapat dikenali dari bintik-bintik garis dan pola warnanya. Matanya mata majemuk berwarna coklat dengan bintik-bintik coklat muda. Bagian depan kepala berwarna hijau, kuning, atau coklat, seringkali dengan bintik-bintik gelap dan beberapa tanda yang lebih besar. Pronotum dengan garis horizontal berwarna kuning pucat di bagian atas cuping lateral, pita coklat di tepi cakram pronotal, garis kuning pucat sempit di bagian tengah pada pronotum, mesonotum, metanotum, dan berlanjut ke bagian perut dengan jarak yang bervariasi. Belalang dewasa adalah serangga besar berwarna kuning dengan tanda hitam. Tanda-tanda seperti chevron pada tulang paha belakang adalah diagnostik. Begitu juga dengan bentuk serkus jantan. Beberapa individu dalam populasi memiliki warna melanistik atau hitam selama tahap nimfa dan dewasa. Jantan dewasa dapat dikenali dari bentuk serkus dan baik jantan maupun betina dapat dikenali dari chevron hitam pada tulang paha bagian belakang. Mayoritas dari betina berwarna kuning dengan tanda hitam seperti jantan. Melanoplus differentialis ini tidak aktif di malam hari dan beristirahat di atas vegetasi. Ketika suhu mencapai 65 derajat Fahrenheit pada pagi hari yang cerah, nimfa akan turun ke tanah dan berjemur di bawah sinar matahari. Spesies ini ditemukan di sekitar kampus Fakultas Biologi Unsud dan hanya 1 ekor yang dapat kami temukan.
Spesies berikutnya adalah belalang kayu atau dengan nama ilmiahnya Phalaenga nigricornis. Berasal dari famili Atrididae. Phalaenga nigricornis memiliki morfologi berwarna hijau kecoklatan. Pada paha belakangnya terdapat bercak-bercak, tulang betis belakang berwarna kuning dan merah, memiliki alat tambahan antara lain sepasang mata faset, sepasang antena, tarsis beruas 3 buah, femur kaki depan membesar, dan ovositur pendek. Belalang kayu dapat menyebabkan daun dan pucuk pada tumbuhan robek, berlubang, hingga tangkai daun yang terpotong. Pada sampling kali ini, ditemukan belalang kayu sebanyak 1 individu di kebun belakang Fakultas Biologi. Spesies berikutnya adalah belalang sawah, atau dengan nama ilmiahnya Oxia intricata, yang berasal dari famili Atrididae. Belalang sawah adalah serangga yang berwarna hijau, memiliki ciri ukuran bentuk tubuh yang sedang sampai besar, ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Belalang sawah adalah serangga herbivora yang biasanya memakan tanaman padi. Namun, serangga ini juga dapat memakan tanaman lainnya seperti jagung, sorghum, dan gandum. Hal ini menjadikan spesies belalang ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertanian karena populasi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman, bahkan bisa memusnahkan seluruh tanaman padi dalam satu musim tanam. Banyaknya spesies belalang sawah yang ditemukan pada sampling kali ini yaitu 1 individu yang ditemukan di Fakultas Biologi. Kupu-kupu gagak atau Phlaemidamus merupakan kupu-kupu dari famili Nymphalidae. Spesies ini dicirikan dengan sayap lebar berkisar 75-90 mm dan berwarna coklat kehitaman dengan corak bercak-bercak putih di tepi sayapnya. Spesies ini tersebar di Asia, khususnya di daerah tropis seperti Asia Tenggara. Sebagaimana Nymphalidae pada umumnya, kupu-kupu gagak memiliki habitat berupa arboreal atau tinggal di pepohonan. Dari sampling yang telah dilakukan, jumlah individu dari spesies ini adalah 1. Adapun lokasi ditemukannya adalah di sekitar Fakultas Biologi Unsud dengan topografi berpasir dan bertanah dengan banyak rerumputan, pepohonan, dan bunga. Rian, coba. Enggak ininya. Lagi apa? Lagi menyuntikkan formalin. Yang ambil sabung tadi siapa? Siapa ambil sabung? Suntiknya di bagian bawah, di bagian apa tadi? Bagian apa tadi? Toraks ya? Toraks. Nah, itu. Di sini guys. Di apa antara toraks dan kepala. Ih, dia Sumpah demi. Udah.